Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai pembuktian di dalam hukum perdata. Senjata utama buat ngebuktiin fakta di dalam pengadilan. Pembuktian itu merupakan suatu tindakan menunjukkan bukti yang sah seperti surat, saksi, pengakuan, prasangka kuat, atau sumpah ke hakim. Tujuannya apa sih? Yaitu biar argumen hukum makin kuat dan supaya hakim punya dasar yang jelas buat memutuskan suatu perkara. Seperti yang diatur dalam pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata, yaitu penggugat wajib ngebuktiin jikalau klaimnya itu benar. Nah, salah satu kasus yang seru yaitu pelanggaran merek dagang atau hak cipta. Merek itu aset berharga di hukum kekayaan intelektual. Harus dilindungi supaya brand tetap eksklusif dan bernilai di pasar kompetitif. Di Indonesia sendiri, sengketa merek biasa diselesaikan lewat gugatan perdata di pengadilan niaga, dan kuncinya ada di pembuktian yang paling solid. Coba deh kalian lihat logo ini. Pasti udah nggak asing lagi kan? Tapi tahu nggak sih, di balik logo ini ada pertarungan hukum yang sengitnya luar biasa di Indonesia. Ini bukan sekedar sengketa bisnis biasa, tapi tentang adu kuat pembuktian di ruang sidang. Masalahnya tuh ada satu logo ikonik, tapi ada dua pihak yang sama-sama ngotot kalau mereka pemiliknya. Jadi, siapa yang beneran pemiliknya secara sah? Untuk menjawab itu, kita harus analisis dulu nih teka-teki hukum, di mana semua bergantung pada bukti siapa yang paling tak terbantahkan. Nah, pertama kita analisis siapa aja sih pemainnya. Pemain pertama itu ada penggugat, seorang individu bernama Mohinder HB. Dan pemain kedua yaitu ada dua perusahaan besar, PT Manggala Putra Perkasa serta PT Polo Ralph Lauren Indonesia. Sebelum melihat siapa yang akan memenangkan sengketa ini, kita harus memahami terlebih dahulu aturan mainnya. Dalam hukum perdata, menang bukan siapa yang suaranya paling kencang, tapi siapa yang punya bukti paling kuat. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 5 bukti, yaitu tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Menariknya, kasus ini hampir 100% adalah tentang pertarungan adu kuat bukti tulisan atau akta otentik. Nah, sekarang kita bakal bedah bukti-bukti apa saja yang digunakan oleh kedua belah pihak. Yuk kita mulai. Pertama, kita lihat amunisi dari pihak penggugat yaitu Pak Mohinder HB. Ada beberapa bukti kunci yang diajukan. Yang pertama, adanya bukti P1 dan P2. Ini adalah surat permohonan pendaftaran merek Polo by Ralph Lauren tahun 2022. Gunanya untuk membuktikan kalau beliau punya hak hukum atau legal standing buat menggugat pembatalan merek lawan sesuai undang-undang. Lalu, ada senjata rahasia, yaitu bukti P3. Ini dokumen tahun 1982. Bukti ini menunjukkan kalau merek Polo dengan logo orang menunggang kuda itu sudah terdaftar jauh sebelum merek-merek milik tergugat ada. Ditambah lagi bukti P4, yaitu akte jual beli tahun 1986 yang membuktikan kalau Pak Mohindar adalah pemilik sah setelah menerima pengalian merek dari pemilik sebelumnya yaitu John Whiteley. Terakhir, beliau bawa bukti P9 dan P10. Ini adalah putusan pengadilan terdahulu yang sudah inkrah. Menariknya, di sini ada hasil lab krim Mabes Polri yang menyatakan tanda tangan John Whiteley itu asli milik pihak penggugat. Jadi, pastinya posisi hukumnya makin kuat. Sekarang bagaimana dengan pihak tergugat? Para pihak tergugat mengajukan beberapa bukti, di antaranya adalah bukti T5. Ini surat pernyataan dari John Whiteley tahun 1993 yang isinya membantah kalau dia pernah jual merek ke pihak lain selain tergugat. Tapi, bukti ini sempat goyah karena adanya putusan P9 tadi yang sudah kita bahas. Nah, benteng pertahanan utama tergugat ada pada bukti T9, T11, dan T12. Ini adalah sertifikat merek resmi dari DJKI. Karena Indonesia memakai sistem first to file, jadi siapa yang daftar duluan, dia yang berhak. Sertifikat-sertifikat ini jadi bukti kuat kalau secara administrasi negara, merek tersebut adalah milik mereka. Setelah semua bukti diserahkan,
Pengadilan akhirnya ketuk palu. Hasilnya, sejarah menang. Kok bisa? Di sini hakim tidak bilang sertifikat tergugat itu palsu. Tetapi, melihat bagaimana cara sertifikat itu didapatkan. Bukti sejarah dan putusan Mahkamah Agung 1997 menjadi bukti telak bahwa tergugat seharusnya tahu kalau merek itu sudah ada pemilik sahnya. Inilah yang disebut itikat tidak baik. Karena pendaftarannya dilandasi niat yang tidak baik, maka kekuatan sempurna dari sertifikat baru itu pun gugur. Dari sengketa ini, kita bisa belajar. Pertama, punya sertifikat terbaru bukanlah segalanya. Yang kedua, rantai sejarah kepemilikan yang tidak terputus itu krusial. Ketiga, putusan pengadilan yang sudah ingkrah itu kekuatannya super sulit untuk dipatahkan. Dan terakhir, pendaftaran dengan iktikat tidak baik bisa dibatalkan kapan saja. Kasus lokal ini membuka pertanyaan besar. Bagaimana sih merek internasional menjaga hak mereka di ratusan negara dengan sistem hukum yang berbeda-beda? Itulah tantangan hukum di era globalisasi ini. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat.